kasat ini. Itu mungkin Bang Cepet silakan. Ya, simpel banget Egel, lihat tuh. Cepet, gimana ya Cepet kau? Silakan Cepet. Malah kabur. Si Cepet Kabur. si Cepet kabur gara-gara nggak ada tali. Ya, tanggapi dulu. Melekat lanjut Tan. Jadi gini ya, kalau Tuhan itu turun menjadi manusia, setelah dia pergi dari dunia menjadi Tuhan. Ini ajaran dewa-dewa ini. Seperti Dewa Wisnu turun menjadi Krishna. Setelah tidak ada di dunia, jadi dewa gini loh, ajaran Samawi. Contohnya Kisah Para Rasul 13:23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikan mengutus Daud. Apa tugasnya Daud? Berperang dia. Karena ditindas riwil itu. Musa seorang. Apa tugasnya? Menyelamatkan Sriwil dari penindasan. Penindasan siapa? Fir'aun. Nah, di zamannya Yesus tertindas lagi Sriwil itu. Maka sesuai dengan yang telah dijanjikan, Tuhan membangkitkan lagi. Ya, karena saat itu mereka ditindas oleh Romawi gitu itu. Cuma Yesus tidak seberuntung Musa dan Daud. Kalau Musa dan Daud berhasil menyelamatkan, berperang menang melulu. Musa menang juga dari Fir'aun. Giliran Yesus, saya ini sesuai telah dijanjikan. Kan Tuhan selalu mengutus seorang. Sekarang giliran saya, ditolak malah dia yang digantung. Gitu. Ceritanya gitu kalau ajaran Samawi itu. Oke. Gel, ayo Gel. Kamu pasti bisa Gel, sembuh Gel. Ayo Gel, silakan ditanggapi Gel. Gel, hei. Ini ada Oten lagi nih naik nih. Pak Herman juga nih. Selamat pagi Pak Herman. Selamat pagi Bang Kang Aulia dan semuanya Pak Ustadz. Iya, Pak Herman, Yesus Tuhan bukan? Kalau pakai bahasa kami ya Tuhan lah, bahasa kami ya. Jangan pakai bahasa kami kita orang Indonesia, KBBI. Kalau pakai bahasa KBBI ya enggak lah. Nah, Yesus bukan Tuhan. Oke, siap. Egel, dengarkan tuh. Pak Herman yang ngomong, Kristen dia. Silakan ditanggapi dulu yang disampaikan Ustadz Tahta. Silakan, Egel, Bre, jangan Bre. Gel? Buka mute-nya, Gel. Pingsan kan? Sorry, bagaimana? Saya lagi di kantor ya. Ya, bagaimana? Kenapa dia? Apa? Ya, tadi kan Ustadz Tahta sudah menanggapi. Ada tanggapan nggak dari Anda? Bisa diulangi Pak Tata. Mati meja. Coba saya tadi di jalan, saya di mobil, agak tadi trouble di jalan tadi, padat. Gimana? Ya, silakan. Enggak, tadi gini. Tadi kan Bang Egel mengatakan Yesus memang turun sebagai manusia, tapi sekarang dia kekal kembali kepada Tuhan, menjadi Tuhan, ibaratkan gitu. Ini kan ajaran dewa kayak gitu. Saya contohkan di India. Itu yang itu. Oke. Iya, di India itu Dewa Wisnu itu turun jadi Krishna itu. Nanti setelah tugasnya selesai kembali ke asal lagi. Nah, kalau ajaran Samawi, Kisah Para Rasul 13:23, Allah telah berjanji akan membangkitkan seorang juru selamat untuk Sriwil, yaitu Yesus. Janji ini ada di mana? Ada di Yesaya 19:20.
Ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia Sriwil, dia mengutus seorang. Ya, bukan Tuhan yang turun, nggak ada. Ya, kecuali pakai ajaran dewa turun menjelma jadi manusia, atau keilahiannya yang turun. Tapi kalau ajaran samawi, Tuhan ini mengutus nabi atau seorang, Musa, Daud, Yesus, Nabi Muhammad, gitu ya bedanya. Oke, siap. Jadi begini, bahwa yang saya katakan bahwa Tuhan turun ke bumi dan meninggalkan segala kemuliaannya, dan dia adalah Tuhan, tetapi segala kemuliaannya ditinggalkannya di surga. Kenapa saya katakan ditinggalkan di surga? Karena dia kan menjadi manusia, hidup sama seperti manusia, merendahkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia, merendahkan dirinya Tuhan itu karena kasihnya. Dan dia setelah dia terangkat ke surga, dia kembali kepada kemuliaannya. Bukan kembali menjadi Tuhan, tapi kembali kepada kemuliaannya di surga. Memang pada zaman-zaman para nabi, memang Tuhan mengutus para nabi untuk tetap kepada bangsa Israel, agar bangsa Israel tetap lurus hidup dalam kehendak Tuhan. Mengutus para nabi agar Israel itu hidup dalam kehendak Tuhan, berbeda dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Hanya bangsa Israel saja yang mengenal Tuhan. Bangsa Israel yang keturunan dari Abraham tadi, itu Ibrahim kalian sebut, agar tetap mengenal Tuhan, tidak lari dari kehendak Tuhan. Tetapi ketika Yesus diutus untuk menyelamatkan manusia dari dosa, bukan dari dunia tapi dari dosa, itu perbedaannya. Saya kira demikian. Terima kasih. Oke. Jadi gini, meninggalkan Yesus ini Tuhan yang meninggalkan dirinya, ya turun ke dunia. Ya kalau ada data ada masalah. Buktinya Yesus tidak pernah mengatakan saya ini Tuhan yang meninggalkan dari langit, nah terus saya meninggalkan menjadi manusia. Kalau ada data kayak gitu tidak masalah. Nyatanya kata Yesus, jangan menyebut Bapa di muka bumi ini, hanya ada satu Bapakmu, Dia yang di langit. Siapa Bapa itu? Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Makanya dia itu tidak pernah mengatakan dirinya adalah Allah yang meninggalkan tempatnya dari langit. Gak ada. Allah tetap di langit. Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku. Di mana Bapaknya Tuhannya? Di langit kata Yesus. Yang kedua, katanya Yesus ini turun ke dunia supaya manusia kenal Tuhan. Loh, semua para nabi memang tugasnya mengenalkan Tuhan. Kalau dalam Al-Quran itu Anbiya, ya, surat Anbiya ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi semua para nabi yang aku utus, tugasnya supaya manusia kenal Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak mengutus nabi, ya kita tidak kenal Tuhan. Uang Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarik 6:18. Lalu bagaimana kita mengenal Tuhan? Kalau tidak kenal, akhirnya kita buat berhala nanti. Disembah berhala itu. Patung disembah. Kenapa? Karena tidak kenal Tuhan. Kenapa tidak kenal? Karena Tuhan tidak mau turun. Nah, supaya manusia kenal Tuhan, maka mengutus utusan. Ya, sesuai tadi bahwa para nabi diutus supaya mengenalkan Tuhan. Musa, kenalkan ya, ajak mereka selamat di surga. Bagaimana caranya ya Allah? Ya kenalkan bahwa Tuhan itu aku Allah, kamu ngaku utusanku. Oke. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Begitu juga Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kamu saya utus kepada siapa ya Allah? Kepada seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alam, seluruh alam. Diutus seluruh alam. Apa tugas saya ya Allah? Ya ajak mereka kekal di surga. Caranya bagaimana ya Allah? Kenalkan bahwa Tuhan itu aku Allah dan kamu ngaku utusanku. Oke. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Kalau kamu ingin masuk surga, berikrarlah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad utusannya. Begitu juga Yesus. Yesus, kamu saya utus kepada siapa? Sriwil.
Matius 15:24. Apa tugas saya ya Allah? Ya ajak mereka kekal di surga. Beri tempat di surga. Caranya gimana? Ya kamu kenalkan Tuhan itu aku, Allah satu-satunya, dan kamu ngaku utusanku. Oke. Inilah hidupnya kekal. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Sama para nabi itu. Ya, tapi oleh Kristen malah dituhankan nabi itu. Ya, kayak ajaran dewa itu loh, dewa menjelma katanya. Padahal Tuhannya Yesus di langit tetap, kata Yesus. Gitu. Makanya kata Yesus, aku akan pergi menyediakan tempat untukmu. Mu siapa? Mereka yang beriman kepada Allah. Sesuai Yohanes 17:3. Mereka yang percaya bahwa dirinya utusan. Sayangnya Sriwil tidak mau menerima, malah mau dibun-bun. Kalian ingin membun aku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku, ucapanku dari Bapakku. Apa ucapannya? Tuhan itu Allah, aku utusannya. Terus kamu tolak. Berarti kalian yang menolak tidak akan mempunyai tempat di surga. Begitu juga Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abba. Semua umatku pasti masuk surga. Siapa yang masuk surga? Mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada aku sebagai utusan. Illa man abba, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yang enggan. Mereka yang menolak Nabi Muhammad. Kayak gitu sebenarnya, sama para nabi itu. Oke. Ego. Ya, Komit. siap. Jelas kan? Jelas? Ya, oke, betul. Jadi begini. Ya betul, mantap aja. Jadi betul dikatakan di ayat tuh, berdasarkan Al-Qur'annya ya begitu, berdasarkan Al-Qur'an ya begitu kan. Ya betul menurut bisa tata. Jadi begini, bahwa memang bangsa Israel tuh tahu bahwa Tuhannya itu Allah yang Esa, tuh tahu mereka, tetapi mereka tidak mengenal secara pribadi. Bagaimana sih Tuhan yang mereka kenal itu bagaimana? Nah, Yesus datang untuk mengenalkan Tuhan itu bagaimana. Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu penuh pemaaf, Tuhan itu menyembuhkan dan seterusnya. Yesus mengajarkan itu, bahwa Tuhan penuh kasih itu bahkan mengampuni 77 kali 7 untuk memaafkan. Tidak terbatas untuk memaafkan. Dia penuh kasih, dia menyayangi, dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati. Nah, itu yang dikenalkan Yesus kepada para pengikutnya. Tuhan yang mereka kenal tuh, itu bagaimana sih? Nah, itu Yesus mengajarkan seperti itu, bahwa Tuhan tuh tidak mau manusia serakah. Ketika pengikutnya bertanya bagaimana cara kami berdoa, Yesus mengajarkan, berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, untuk tidak minta yang berlebihan, tidak bertele-tele dalam berdoa, tidak meminta yang berlebihan, secukupnya, tidak serakah dan sebagainya. Jadi Yesus mengenalkan Tuhan yang mereka kenal itu bagaimana sih Tuhan itu. Nah, itu yang Yesus ajarkan. Memang masih Israel tahu ada Tuhan yang penuh kuasa, tapi yang bagaimana? Tuhan yang mereka kenal itu bagaimana? Itu yang Yesus ajarkan, yang Yesus kenalkan seperti itu. Ya, itu saja mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Thank you. Oke. Kalau cuma mengenalkan Tuhan itu bagaimana caranya? Kan udah jelas yang dikatakan Yesus, Nabi Muhammad, dan Nabi Musa. Kalau cuma mengenalkan Tuhan itu kasih, ya jelas Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dia Maha Kuasa. Walillahi mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Dia Maha Kuasa. Dan Dia pencipta. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Dan Dialah yang harus disembah. An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan Dia yang tidak bisa dilihat. An-An'am 103, la tudrikuhul absar. Yang tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Ya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Agung, wa huwal aliyul azim. Itu kan maunya sama seperti Yesus. Dialah Allah yang Esa, Markus 12:29. Yang tidak bisa dilihat, Yohanes 5:37. Yang tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Ya, kan sama caranya mengenalkan Tuhan itu. Mau bagaimana? Kalau cuma enggak, Tata, Dia menghapus dosa. Loh, kata Yesus menghapus dosa itu dengan bertobat. Mana datanya? Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat.
Matius 18 ayat 8, 3 sampai 8. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya tobat? Istighfar, minta ampun. Mana datanya? Lukas 11 ayat 4. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Atau juga di dalam Mazmur 79 ayat 9, minta ampun, istighfar. Atau Keluaran 34 ayat 9, istighfar, minta ampun. Kenapa? Karena kita yang bersalah. Jangan sampai, Tuhan saya banyak dosa, sini kamu turun, saya gantung, nanti dengan darahmu ditebus dosa kami. Gak ada. Ya, tapi disuruh kita yang bersalah, kita yang minta ampun kepada Tuhan. Karena Bapa tidak bisa menanggung dosanya anak, anak tidak dapat menanggung dosanya Bapa. Mana dalilnya? Kalau dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Kalau dalam Bible, Yesaya 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, atau 2 Tawarikh 25 ayat 4. Bahwa siapa yang berdosa, dia yang tanggung jawab, dia yang bertobat. Bapa tidak bisa menanggung dosanya anak, anak tidak dapat menanggung dosanya Bapa. Seperti Adam makan buah, lalu dia disuruh tobat. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Dia bertobat. Apa tobatnya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dimaafkan oleh Allah. Kita juga gitu. Kita berdosa, minta maaf. Ya Allah, Rabbana dzalamna anfusana, seperti Adam. Jangan sampai, ya Tuhan, saya makan buah dosa saya, nanti kamu datang ya, nanti kamu disembelih ya. Gak ada kayak gitu. Itu ajaran pagan dewa Molok, menebus dosa dengan tumbal darah manusia. Gitu ya. Terang benderang memang data-data itu. Aduh, Bang Egel, entah apa yang kau ikuti sampai mempertuhankan Yesus. Herman kita. Herman. Silakan Bang Egel, gimana Bang Egel? Hei, silakan tanggapi. Ya betul. Ya betul, memang tertulis memang bahwa manusia terus bertobat. Memang harus bertobat, tetapi juga harus menerima Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Karena tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu kata Yesus. Jadi harus menerima Yesus. Harus menerima Yesus, mengakui Yesus sebagai juru selamat. Betul bahwa kita harus bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu dua perkataan Yesus, bahwa harus menerima Dia. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi dua pernyataan ini, bahwa harus bertobat dan menerima Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk sampai kepada Bapa. Nah, dua kalimat ini tidak bisa terpisah. Ya, itu saja yang bisa saya tambahkan. Thank you. Oke, sekarang gini ya. Kalau saya pakai data, yang menerima Yesus ini kan Muslim. Yahudi menolak sebagai utusan. Kristen malah dituhankan. Nah, sekarang yang menerima Yesus siapa? Kan tadi sudah kujelaskan. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari seriwil. Islam menerima dia utusan untuk seriwil. Markus 6 ayat 4, ngaku nabi. Beginilah seorang nabi diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Muslim percaya dia nabi. Dia manusia yang menerima firman. Yohanes 17:8. Muslim menerima. Ya. Terus Tuhan yang benar Allah Bapa. Matius 11:25. Muslim percaya. Jadi kalau alasannya iya memang harus bertobat dan harus menerima Yesus, kan Islam yang menerima dia. Kristen tidak, Seriwil tidak. Gitu. Terus karena dia jalan, lah iya. Nabi Muhammad ini jalan. Maksudnya apa? Coba tanya seluruh umat Islam di dunia ini. Bisa kenal Allah nggak tanpa melalui Nabi Muhammad? Tidak. Bisa nggak masuk surga tanpa Nabi Muhammad? Tidak. Tahu dari mana? Saya masuk surga karena dari Nabi Muhammad. Dialah memberi jalan. Tata, kalau kamu ingin masuk surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalilnya, man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mentuhankan Allah, maka masuk surga. Berarti tahu dari siapa saya? Dari Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad jalan. Dikatakan jalan karena dia penyampai firman. Sama seperti Yesus. Ya, akulah jalan dan kebenaran. Kenapa kau jalan? Karena dia yang diutus. Kenapa kebenaran? Karena ajarannya bukan dari dirinya. Andai kan dia gini, ajaranku dari diriku sendiri, pasti bohong dia.
Untung dia mengatakan, Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Berarti benar karena bukan dari dirinya. Sama seperti Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang kusampaikan wahyu, bukan dari diriku. Berarti kebenaran. Makanya sifatnya Nabi ada 4. Siddiq, amanah, tablek, fatona. Siddiq benar. Amanah dia. Ketika disuruh menyampaikan, amanah disampaikan. Ya, tablek, ya berdakwah dia menyampaikan. Fatona cerdas. Gitu ya. Terus sifat jaiznya al-aradul basariyatul lati la tuaddi ila nafsin fi maratibihimul aliyah. Jadi para nabi itu manusia. Kalau dilempar ya sakit. Kalau lapar ya makan. Kalau ngantuk ya tidur. Kalau waktu main kecil, ya, waktu masih kecil Yesus main kelereng kalah nangis dia karena manusia. Jadi sifatnya jaiznya Nabi ini al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila nafsin fi maratibihimul aliyah. Walaupun mereka ini seorang nabi tapi tetap dia manusia. Kalau mati ya mati. Gitu ya. Oke. Bagaimana luar biasa. Jadi Bang Egel, kalau Anda tetap kekeh gitu kan bahwa Yesus itu Tuhan, maka Anda harus terima bahwa Tuhan Anda ini manusia. Silakan Michael ditanggapi dulu, silakan Michael. Tapi sebelum ditanggapi ini ada Carol. Bre Carol, selamat pagi Bre. Carol. Selamat pagi. Udah makan bayam Selamat kau? pagi. Udah makan bayam kau pagi hari ini? Hari ini masih tahu tempe. Tahu tempe Dan sambal. Saudara. Oke, siap. Cuma- Nanti Carol tanggapi. Udah. Nanti tahu tempenya. Silakan Egel, tanggapi dulu. Carol ini Kristen ya? Dia Kristen tapi Oke. enggak makan daging dia. Saya Katolik. Saya Katolik berusaha mempraktikkan Laudato Si, terlebih artikel 92. Setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Oke, saya lanjut dulu. Bentar dulu kau. Jangan masuk dulu. Bentar Carol. Silakan Egel, silakan Bre. Oke. Jadi begini, maksud saya kalau tadi ada teman Aku kira dia baca gitu Pancasila satu ketuhanan yang aku kira gitu dia. ya, maksud saya tadi kalau ada Kristen bisa gantian sama saya, jadi tidak saya sendiri. Jadi begini. Ini ada Kristen Pak. 3, Bang Egel. Pak Herman Kristen Oh, ada dia. yang Pak lain, Kak? kebetulan nih. Naik Ya. lagi. Ceritakan kebetulan. Oke, saya Lanjut. saya Ada 4 Kristen, jawab. silakan. Saya jawab ya. Kalau Kristen lain Tapi bisa- saya Kristen berarti ya. yang salut sama Jain. Salut Ya, sama Jain saya. Saya mau clearkan dulu. Saya clearkan dulu kepada teman-teman muslim bahwa umat Kristen menerima Yesus sebagai utusan, itu diakui oleh umat Kristen, tidak menolak. Bahwa ketika ada yang mengatakan Yesus adalah nabi, ya umat Kristen terima juga. Ketika Yesus dikatakan raja dari segala raja, ya umat Kristen menerima segala gelar-gelar kemuliaan itu diterima oleh umat Kristen, tidak ada yang menolak. Dan umat Kristen juga mengakui Bapa itu adalah surga. Kalau kemudian Ustaz Tata mengatakan mengikuti Yesus, yang mana diikuti? Hanya mengakuinya saja. Apakah ajaran Yesus diikuti? Ketika Yesus mengajar doa Bapa kami, apakah umat muslim mengikuti doa Bapa kami? Tidak. Apakah umat muslim memanggil Tuhan itu dengan sebutan Bapa? Tidak. Hanya umat Kristen yang memanggil Tuhan dengan Bapa. Jadi banyak ajaran-ajaran Yesus yang harus dilakukan gitu. Yang diajarkan Yesus itu dilakukan. Tapi umat Islam kan hanya mengaku saja bahwa pengikut Yesus, tetapi ajarannya tidak dilakukan, tidak diikuti, hanya yang sesuai dengan Al-Quran saja yang diikuti kan gitu, mengaku-ngaku. Jadi begitu. Jadi saya mau clear kembali bahwa Kristen mengakui bahwa Yesus itu utusan, tidak ada yang menolak bahwa dia anak manusia, itu diakui di umat Kristen. Segala macam gelar-gelar itu diakui oleh umat Kristen, tetapi umat Kristen yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Itu yang diimani oleh umat Kristen. Dan saya kira demikian, Pak Tata. Thank you. Oke. Saya kalau ngomong keras bukan marah ya, memang logat saya kayak gini. Takutnya nanti dikira marah. Jadi gini. Pertama, Yesus nabi, iya kami percaya. Utusan, iya kami percaya. Tapi kalau sebagai Tuhan gak nyambung. Pertama, coba kita pakai secara umum dulu. Apa itu Tuhan?
Tuhan itu wujud tertinggi, pencipta, disembah. Apakah Yesus punya kriteria ini? Tidak. Kalau Islam punya wujud tertinggi, wahwal aliyul azim, maha agung, maha tinggi, Allahu Akbar, maha besar gitu. Wujud tertinggi itu Allah. Yang kedua, Tuhan itu disembah. Allah ada dalilnya. An-Nisa 36. Sembahlah Allah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kamu sekutukan dengan apapun. Masuk. Yang ketiga, pencipta. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ibrahim 32, Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Memenuhi syarat. Kalau Yesus, kata Yesus wujud tertinggi Allah. Yohanes 13 ayat 16. Bapa lebih tinggi daripada aku. Ya. Terus Bapa lebih besar daripada aku. Yang ketiga, yang namanya Tuhan itu maha kuasa. Kalau Islam, Al-Quran, Allah, Ali Imran 189. Walillahi mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau dalam Bible, Kejadian 43 ayat 14, Allah yang maha kuasa. Nah, itu kan. Kalau Yesus dituhankan, Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dah lolos lagi. Jadi, tidak ada yang lolos Yesus ini kalau dituhankan. Dah maha kuasa, tidak wujud tertinggi, tidak disembah, malah dia menyembah. Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, Yesus, menyembah apa yang kami kenal. Siapa Yesus Tuhanmu yang kamu kenal? Allah Bapa. Matius 11:25. Ya. Dan Dia bukan pencipta. Yang pencipta Allah Bapa. Allah. Kejadian 1 ayat 1. Ya. Terus kenapa kalian tidak berdoa atas nama Bapa? Loh, kan Yesus berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayat 12. Pada suatu malam pergilah Yesus semalaman berdoa kepada Allah. Nah, berarti kami juga berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, kepada Allah. Yang kedua, yang keempat, katanya kami menyebut Tuhan itu Bapa. Kenapa kamu tidak ikut tahta? Loh, Tuhan yang benar itu, ya, kalau untuk Sriwil, Tuhan tidak pernah menyebut dirinya langsung, nama pribadi gak ada. El Sadal, El-Roy, Yahweh, ya, Elohim, itu sebutan itu, bukan nama. Tapi kalau kepada Islam, mulai dari Abraham, dikenalkan Tuhan itu Allah, nama langsung. Ya, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah bersama Ismail. Lalu dia berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan, aku meletakkan Ismail selamanya di sini. Dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah. Diteruskan Ismail, diteruskan Bani Jurhum, diteruskan Bani Huza'ah, diteruskan oleh Nabi Muhammad. Langsung Allah. Dan kalau kita menyebut nama Tuhan itu Allah, enak. Nama spesial, wala yutlaku ala ghairihi. Tidak boleh nama Allah ini diucapkan selain Allah, gak boleh. Allah ini nama pencipta, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada nama ini selain untuk Tuhan. Tidak ada namanya. Itu loh, Manchester City, namanya Allah, pemainnya gak ada. Atau ada benda namanya Allah, gak ada. Di langit dan di bumi hanya Allah, hanya untuk pencipta. Tapi kalau saya memanggil Tuhan itu Bapa, apa bedanya dengan iblis? Yohanes 8:44, iblislah bapakmu. Tapi kalau ketika saya memanggil Tuhan itu Allah, tidak ada di langit dan di bumi nama ini, kecuali hanya untuk pencipta. Dan nama spesial, kok bisa tata? Lam, lam, alif, lam, lam, ha. Dibuang satu huruf menjadi lillah. Maknanya Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi. Dibuang lagi lamnya menjadi lahu. Tetap Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dibuang lagi lamnya menjadi satu huruf. Hu. Allahu la ilaha illa hu. Allah tetap.
Coba dibuang, kalau saya tahta dibuang T-nya, tahta apa? Rusak. Tapi kalau Allah dibuang satu tetap Allah, dibuang lagi satu tetap Allah, dibuang satu tetap Allah, dibuang habis tetap Allah. Ya, itulah nama keren umat Islam. Dan umat Islam tidak bingung. Saya pergi ke Inggris, tata siapa Tuhanmu? Allah. Pergi ke Cina, siapa Tuhanmu? Allah. Pergi kemanapun Allah, karena nama. Tapi kalau kalian pergi ke Batak, di Batak. Pergi ke Bali, Sang Yang Widi. Pergi ke... beda-beda, karena bukan nama. Nama ini tidak mungkin berubah. Misal nama saya Karor. Karor ini tidak mungkin. Pergi ke Cina, siapa namamu? Kirir, Kirir. Gak mungkin. Tetap Karor itu, karena nama. Dan itulah hebatnya Islam itu. Oke, silakan. Loh, kemana? Egel udah menyerah, Ustadz, udah nyerah dia. Susah memang Kristen ini, nggak mau cerdas mereka, bingung kita. Akhi Indra, assalamualaikum. Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Lanjut Ustaz. Bang beritakan, kita ganti ya. Bang beritakan, barangkali ini kebetulan nih karena Egel sudah menyerah, mungkin udah terguncang. Dia lari tanpa pamit, tapi nggak masalah ya. Memang kalian selalu menolak kebenaran. Silakan Bang, kebetulan ada yang bisa ditanggapi dari apa yang disampaikan Ustadz Tahta. Silakan. 5 menit lagi Bang, saya masih 5 menitan lagi, sedikit lagi. 5 menitan lagi, siap baik. Carol, ada tanggapan dari Anda, Bre? Carol? Ya, monitor. Saya monitor dan saya sebenarnya pertama-tama harus berterima kasih kepada host. Karena walau bagaimanapun juga host telah menjadi nabi untuk saya dalam arti saya jadi nabi. Saya jadi host menjadi nabi dalam arti perpanjangan mulut saya. Memperkenalkan saya, memperkenalkan siapa saya. Sehingga bagi saya sih sebenarnya tidak ada lagi kata-kata lain karena gambar itu adalah seribu kata. Cukup Yesus manusia yang kalian tuhankan, Carol. Gua manusia, jangan kalian nabikan, Carol. Jangan. Ya, host sudah mengatakan siapa saya, sudah menafsirkan foto profil saya. Saya pikir itu sudah lebih dari cukup. Ya, karena kata gambar itu lebih dari 1000 kata atau kalimat. Oke, aduh ngeri. Saya nyesel ngasih waktu untuk Carol. Saya malah jadikan nabi lagi, gak jelas loh. Coba Pak Herman, ngomong Pak Herman. Woi, Pak Herman, Pak. Saya aja bisa saya. Oh, Pak Kebetulan sudah ada tuh, Pak Kebetulan. Silakan Pak Kebetulan, silakan. Kebenaran Bang, kebenaran. Iya, Pak Kebenaran, jangan jadikan saya nabi kayak si Carol. Kagak jelas. Enggak dengar tadi saya lagi sibuk. Ya, oke. Pak Tahta, saya nggak dengar jelas sih sebenarnya penjelasan Pak Tahta tadi. Saya lagi, tapi saya akan coba untuk menurut Bang Tahta, kalau yang mengutus Nabi siapa? Mengutus Nabi Ini, Tad. Nah, Tad. yang mengutus Nabi harus Tuhan. Ya, oke. Oke. Jadi Matius 23 ayat yang ke-34. Di situ dikatakan bahwa Yesus itu mengutus Nabi. Yang kedua, bahwa Matius 24 ayat ke-31 di situ dikatakan bahwa malaikat itu adalah miliknya. Matius 25 ayat 31 bahwa ia akan datang dengan kemuliaannya dan segala malaikatnya pun sertanya, dan dia akan
duduk di atas tahta kemuliaannya. Duduk di aku dong. Kemudian, ya, saya ingat lagi. Tadi Bang Tas saya bilang yang menciptakan itu adalah Allah. Kalau saya bangun jatuh Yesus nanti. Siapa tuh duduk di aku? Saya lupa nama Bang tahta ternyata. Ya. Bukan tahta itu bukan tentang nama, tetapi tentang posisi atau tempat yang ada. Tahta singgasana kerajaan. Kalau dikatakan yang menciptakan itu bukan Yesus, Yohanes 1 ayat yang ke-10 bunyinya gini, ia telah ada dalam dunia dan dunia ini dijadikannya, tetapi dunia ini tiada mengenal dia. Maka datanglah ia kepada miliknya sendiri, dengan orang yang dimilikinya itu pun tiada menerima dia. Itu di dalam Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikannya. Itu bicara tentang Yesus. Karena dia sebagai esensi, sebagai firman, itu berhubungan dengan ayat yang ketiga. Oleh dia dijadikannya segala sesuatu, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang jadi. Dan firman itulah dinyatakan dalam dunia melalui apa? Melalui menjadi anak manusia dalam Yohanes 1 ayat 14 dan Yohanes ayat 18. Jadi kalau Bang Tahta katakan bahwa tidak ada ayat yang mengatakan Yesus menciptakan, ada, tetapi dalam esensinya sebagai firman. Karena itu dikatakan ayat 10, dia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikannya, tapi dunia itu tiada mengenal. Oke, cukup. Kebetulan dari tadi sudah dibilangin kalau menanggapi jangan panjang-panjang, bukan gereja ini. Saya menjawab Bang Abu ya, saya hanya menjawab. Iya, maksudnya jangan kepanjangan. Di sini Kristen ada 4, bre. Bahkan ada 5, ada 4 Kristen di sini. Ya, bentar. Kan nggak ada yang suka jawab. Saya yang Berarti abang merasa paling pintar di sini Kristen. Bukan, saya nggak ngatain gitu. Iya, maksudnya biar ada waktu untuk yang lain ya. Bentar. Bang Ples, selamat pagi, bre. Ples? Iya, pagi, Yos. Oke, siap, Ples. Ples, saya harap Anda kondusif ya. Jadi Anda bisa ngomong kalau orang lain sedang tidak langsung ngomong. aja ditanya, Bang. Ya? Langsung aja ditanya. Ngajak tanya-tanya bentar, nanti dulu kan ini ada pembahasan, nanti Anda boleh menanggapi. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Tafadhol, Tad. Lanjut, Tad. Iya. Jadi kalau Yesus mengutus nabi apa ya? Sebenarnya gak bisa, gak cocok. Nanti gini nanti. Yesus kan nabi. Berarti ada yang mengutus Allah Tuhannya. Lalu nabi mengutus nabi gitu. Ya gak bisa. Nabi itu Yesusnya. Markus 6 ayat 4. Beginilah seorang nabi diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Terus masalah malaikat dengan Yesus. Di sisi lain Anda seakan-akan memuliakan Yesus karena lebih mulia dari malaikat misalnya. Tapi kalau kita pakai ayat yang lain, bagaimana dengan Lukas 22 ayat 43? Yesus diberi kekuatan oleh malaikat. Nah, dan nyambung lagi nanti. Terus dunia tidak mengenal dia, kan kayak gitu itu ya. Loh, jangankan Yesus, mereka loh tidak mengenal dunia loh tidak mengenal mereka juga. Contohnya gini, Yohanes 17:14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, tidak mengenal mereka. Sama dong, Yesus tidak dikenal dunia, mereka juga sama. Sehingga gak bisa ayat-ayat kayak gitu dijadikan Tuhan, gak bisa. Karena masih banyak ayat-ayat yang lain yang nanti bertentangan. Nah kayak gitu ya. Nah terus masalah firman itu segala sesuatu dijadikan oleh dia. Maksudnya apa? Tuhan ini ketika menciptakan kan dengan firman. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Jadi. Terus Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Kan itu dengan berfirman. Yakobus 1 ayat 18, Petrus 3 ayat 5, Ibrani 11 ayat 3. Dengan berfirman. Cuma bertentangan juga. Jangan mengatakan segala sesuatu diciptakan dengan firman. Enggak juga. Karena bertentangan dengan Yesaya 41:20.
supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya. Pakai data, ya silakan. Daging semua itu Pak kebetulan. Pak Ples ya. Silahkan Pak kebetulan dulu, tapi jangan kepanjangan ya. Ples ini mau ikut menanggapi. Ya, kalau Carol lo diam aja kau. Makan bayam sana. Kebetulan. Ya, oke. Mentata. Jadi, penglihatan harus mengerti tentang bilangan ulangan. Kalau dalam Yesaya itu kitab nabi-nabi yang mengatakan Nabi Yesaya mengerti akan kitab Kejadian itu. Yang saya angkat di dalam kitab Yohanes itu, ia telah ada dalam dunia, dunia dijadikannya, tetapi dunia ini tiada mengenal dia. Artinya kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu ditolak oleh mereka yang didatangi. Pada akhirnya dikatakan mereka bahkan menyalibkan dia. Mereka tidak menerima dia. Tetapi secara esensinya sebagai firman, ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikannya. Itu patokan saya, dunia dijadikannya, bukan dunia tidak mengenal dia. Artinya Yesus menjadikan dunia ini. Karena Yesus yang esensi sebagai firman yang keluar dari Bapa menjadi manusia. Data-datanya jelas kok, gampang ini Bang. Kalau ingin dia mengerti sangat gampang. Dan banyak hal-hal yang sebenarnya Bang Tata nggak jawab, tapi nggak apa-apa lah. Udah, katanya Ya, siap, bentar. Ples, kau masuk Ples. Jangan kelamaan Ples. Silakan Ples. Masuk Ples. Iya. Simpel sih kalau saya sih. Kalau Yesus itu nabi, mana mungkin mengutus nabi? Lah, Yesus kan di Matius 28 ayat 9 Ples, jangan sambil ketawa Ples. Gue mau muntah. Serius, ketawa-ketawa lo. Ya. Jangan muntah. Enggak asik kalau kamu muntah lah. Iya, Yesus itu kan walaupun kata Bang Tata nabi, masa mungkin mengutus nabi? Itu kan anggapan kamu ya. Lah, kalaupun Yesus itu nabi, di Matius 28 ayat 18. Segala kuasa diberikan padaku di bumi dan di surga. Jadi Yesus ini penguasa bumi dan surga. Jadi mutlak dia adalah Tuhan. Dia diberikan mandat oleh Bapa menguasai atas bumi dan surga ini gitu loh. Nah itu. Sudah Ples, sudah? Iya. Oke, siap. Diam kau. Silakan Ustaz Tafadhol. Oke,
Pertama, kedatangan Yesus ditolak katanya. Ya memang gitu. Kan dia nabi dia. Wahyu 16 ayat 6 itu, mereka suka membumbun para nabi yang mereka tolak. Nah, Yesus kan berapa dalil itu ngaku nabi itu. Yang kedua, Matius 23 ayat 29, celakalah hai kamu ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dalam mereka dalam pembumbunan para nabi. Jadi Yesus itu ditolak sebagai nabi. Yang mana nabi-nabi yang lain sebelum Yesus dimutilasi, Zakaria, dipenggal, Yahya atau Yohanes, atau nabi-nabi yang lain. Ya. Apa alasannya? Karena ditolak ajarannya. Sama seperti Yesus. Yesus, kenapa kamu mau dibumbun? Yohanes 8:37, karena kalian siriwil tidak mau mendengarkan ajaranku. Yesus, ajaranmu dari siapa? Dari Allah Tuhanku. Yohanes 7 ayat 16. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Jelas. Terus, jadi dia ngaku nabi. Kalau dia ngutus nabi lagi, ya gimana? Nabi, misal Nabi Tahta diutus Yesus, ya. Tahta dapat firman dari Yesus, Yesus dapat firman dari Allah. Gimana kan nanti? Ya kan? Terus, kalau Rab Flash ini mengatakan segalanya telah diberikan kepadaku, ya bukan Tuhan berarti. Buktinya dia diberikan kuasa oleh Bapaknya. Berarti yang Tuhan itu Bapa yang kuasa. Karena Tuhan itu maha kuasa. Sedangkan Yesus, Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan ketika aku menghidupkan Lazarus, aku minta kepada Bapa. Yohanes 11:44. Berarti omong kosong, segalanya telah diberikan kepadaku oleh Bapa. Berarti Bapa yang Tuhan. Buktinya Yesus tetap aja ngomong gak bisa berbuat apa-apa. Tetap aja minta dia mujizat. Gitu ya. Silakan, apa lagi? Ya, aku tanggapi. Bang Tata boleh panjang ya, tapi orang Kristen nggak boleh panjang ya. Ples, kau birahi kali, Ples, belum juga dipersilahkan udah. Bentar, Ples, sabar, Kenapa kata-katamu? Oke, sabar. Oi, birahi kali, mau bentar. Kebetulan, silakan kebetulan dulu, jangan kepanjangan ya, nanti ke Ples, silakan kebetulan. Bang Teman-teman, aku aja ya, aku mau tanggapi tak. Ya, walaupun Yesus itu diberikan oleh Bapa, salahnya di mana? Yesus kan putra Allah. Putra Allah diberikan mandat dari sang Bapa. Itu luar biasa. Ya. Nah, kalau menurut Ustaz Tata, Yesus ini nggak bisa apa-apa karena harus diberikan kepada Bapa. Tetapi gini ya, Yesus itu mungkin bagi kalian itu utusan-utusan yang biasa, tetapi bagi Kristenan Yesus itu utusan yang luar biasa karena utusan surgawi gitu kan. Makanya banyak melakukan mukjizat. Bahkan alam pun tunduk kepadanya. Ya, angin sakal sama danau yang menderu-deru itu berhenti ya dengan perkataan Yesus ya. Dia penuh dengan kuasa. Nah, bahkan perkataan Yesus yang penuh kuasa itu ditiru loh oleh Allah. Yesus kan berkata di Wahyu 22, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Di Al-Hadid 3, Allah itu yang awal dan yang ya udah, oke. Itu kan si Ples mulai ngawur nih orang makan. Nah, apa sih perkataan Yesus kan diadopsi oleh orang. Nyambung kau. Yang satu ini makanannya apa sih? Bingung gua, Carol. Kasih dia bayar. Al-Hadid 3, al-awal dan akhir itu kan meniru perkataan Yesus. Oke, siap, dijawab dulu. Bentar kau. Diam. Alfa dan Omega. Mulai nih kakak komisi. Bentar lagi sedikit. Udah. Jangan marah, jangan panas. Bentar, Ples, kau tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kehendak host. Bentar kau, diam kau. Nanti kena rohani. Allahmu kan mengadopsi perkataan Yesus. Yesus yang awal dan yang akhir. Oke, kau bersih-bersih di neraka kau, bersih-bersih. Gak bisa diatur hotel yang satu ini. Lanjut, ditanggapi tadi. Oke. Jadi katanya Fresh barusan, ya, kalau Yesus diberi kuasa kan dia anak Allah, putra Allah. Loh, memang iya. Kan anak Allah itu sebutan bagi manusia pilihan. Ketika disebutkan kepada satu kaum, maka kaum itu anak Allah. Keluaran 4:22. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung.
Salomo juga disebut anak Allah, 2 Samuel 7 ayat 4 dan ayat 8. Orang yang bawa damai disebut anak Allah, Matius 5 ayat 9. Orang dibimbing roh Allah disebut anak Allah, Roman 8:14. Bukan hanya Yesus anak Allah. Ya. Jadi ketika Yesus dikatakan putra Allah, anak Allah, tidak masalah. Kan orang seriwil disebut anak Allah. Orang bawa damai disebut anak Allah. Orang dibimbing roh Allah disebut anak Allah. Salomo disebut anakku. Nah, berarti gagal lagi. Terus katanya Flash, Yesus ini utusan, tapi utusan yang luar biasa. Bukan. Kalau saya pakai dalil, Yesus adalah satu-satunya nabi yang paling gagal. Kok bisa tata? Loh iya, di dalam Yesaya 19:20, ketika Tuhan mengutus seorang Musa, berhasil Musa menyelamatkan Seriwil dari Fir'aun. Yesus, malah dia yang digantung, gagal. Lalu Musa mengajarkan agar supaya Seriwil mentuhankan Allah, gagal lagi dia. Terus firman yang Musa terima ada Taurat, Nabi Muhammad ada Al-Quran. Yesus, coba segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mana? Kenapa Allahmu mengadopsi perkataan Allahmu mengadopsi perkataan Yesus, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Al-Hadid 3, Allah yang awal dan yang akhir. Kenapa perkataan Yesus diadopsi oleh Allahmu? Jawab. Adopsi oleh Allahmu. Iya, tenang. Al-Quran di abad berapa? Flash, bisa gantian nggak? Sebentar. Catat. Ini masalah yang pertanyaan Al-Hadid itu ada di catatan terakhir ini, belum waktunya. Jangan terburu-buru lah. Siapa suruh ngomong banyak? Semakin kalian ngomong banyak, semakin dalil yang saya ucapkan banyak, gitu. Oke, yang terakhir udah. Jadi kalau kita pakai Al-Hadid ayat 3, wal awal wal akhir wal dhahir wal batin, ya gak sama dialihkan ke Yesus. Karena di dalam Islam, di dalam Al-Quran itu, huwal awalu, dialah yang awal, tidak ada permulaan. Yesus, nah, ada permulaannya. Dialah yang akhir. Dan dia yang akhir, kekal, tidak pernah mati. Yesus, mati digantung. Nggak kekal dia. Jadi nggak ada. Ya, karena huwal awalu wal akhir wal zahir wal batin itu sifat wajibnya Allah, kidam dan bako. Karena Islam kalau ditanya, Tata, apakah Allah itu ada? Ada. Kan dia mempunyai sifat wujud. Sejak kapan adanya tahta? Tidak ada permulaannya, kidam. Terus sampai kapan adanya Tuhan? Kekal dia. Tidak ada akhirnya. Seperti apa? Mukhalafatul hawadisi, tidak serupa dengan apapun. Di mana tahta? Qiyamuhu binafsihi. Ada berapa? Wadaniyat 1. Itulah ya, jadi sifat Al-Hadid ayat 3 itu, Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya, kekal. Kalau Yesus ada permulaan, mati, berakhir di kematian. Gitu. Gampang kok, kata Bang Alin. Bang Baal itu. Gitu. Silakan. Plus itu gak bisa dia diskusi. Kejelas, mendingan kebetulan nih, enak nih orang nih. Tinggal kebetulan bisa sembuh kau. Silakan Pak Kebetulan, ditanggapi Pak Kebetulan. Silakan. Iya, oke. Yesus dalam esensi sebagai firman itu dikatakan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus memang dikatakan mati, tetapi pada saat ini dia menaklukkan maut. Dia bangkit dan kematian. Artinya dia menang dan kematian itu, dia menaklukkan kematian. Sehingga dikatakan firman Tuhan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenangan? Kalau bicara tentang kematian, itu Yesus katakan dia menggenapi firman Tuhan. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke Yohanes 10, di situ dikatakan bahwa dia berkuasa menyerahkan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Sebelum penyalipan pun Tuhan Yesus Kristus sudah mengatakan tentang hal-hal penyalipan itu yang akan terjadi dalam kehidupannya. Misalnya di dalam Matius 16
Di situ diceritakan tentang bagaimana dia harus diserahkan. Dia harus diserahkan, dikatakan dalam Matius 16 ayat yang ke 21. Dan pada masa itu mulailah Yesus menyatakan kepada murid-Nya bahwa ia wajib pergi ke sana lalu merasa banyak sengsara daripada orang yang tua-tua dan daripada kaum imam dan ahli Taurat sehingga dibunuh kemudian dibangkitkan pula pada hari yang ketiga. Jadi hal-hal yang dialami oleh Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Yesus sendiri, mengatakan tentang hal-hal apa yang akan terjadi, karena misinya adalah sampai menaklukkan maut itu, sehingga pada saat dia bangkit di hari yang ketiga, di situ dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu, hai maut, di manakah kemenangan? Tidak ada satu manusia yang bisa menaklukkan maut selain Tuhan yang maha besar itu sendiri. Sehingga setelah dia menaklukkan maut, dikatakan di dalam Wahyu 1 ayat 8 bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada dan sudah sedia ada, dan yang akan datang kelak, yaitu yang maha kuasa. Itu kuncinya, Bang. Dah, katanya bisa yang panjang. Oke. Saya singkat aja dulu karena di sini ada musik ini. Aduh, kumat lagi tetanggaku ini, ya Allah. Bayu, mau neruskan Bayu? Nggak, musik kedengaran ya? Enggak? Gak apa-apa, lanjut dulu bentar, nanti biar aku nggak apa-apa Ustaz. Ya. Bacain dulu aja Ustaz. Bayu? Langsung Bayu atau gimana? Ustaz aja ini udah nggak ada noise-nya kok. Oke. Udah aman. Lanjut. Jadi gini Bang, Anda selalu mengatakan Yesus adalah firman. Enggak ya. Saya sudah pakai dalil banyak. Kalau saya total itu ada puluhan dalil. Yesus mengaku dirinya menerima firman, bukan firman jadi dirinya. Ya. Nah terus, Yesus ini gagal mengatakan tidak ada seorang pun yang ngambil nyawaku. Dan aku bisa ngambil nyawaku sendiri. Ini gagal dua-duanya. Pertama mengatakan tidak seorang pun yang bisa mengambil nyawaku. Ya buktinya. Romawi bisa. Disalib, ditompa lambungnya, mati dia. Berarti ada yang bisa kan ngambil nyawa. Yang kedua, dan aku bisa mengambil nyawaku sendiri. Gak bisa dia. Buktinya Kisah Para Rasul 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Jadi ibaratkan ngomong gini loh. Abu ya, nanti dohor saya mau tidur, tapi saya akan bangun sendiri. Nggak usah dibangunin ya, saya bisa bangun sendiri. Ternyata pas dohor nggak bangun saya, dibangunin oleh Abu ya. Tata, bangun, ini udah dohor. Berarti saya tidak bisa bangun sendiri. Buktinya dibangunin. Gitu ya. Ya sama seperti Yesus. Aku bisa, tidak seorang pun yang bisa mengambil nyawaku. Ternyata bisa, Romawi itu. Kan kalau menurut Kristen dia mati bisa. Oke, yang kedua, dan aku bisa mengambil nyawaku sendiri. Ternyata gak bisa. Karena di dalam Kisah Para Rasul 2:32, Kisah Para Rasul 3:15, Kisah Para Rasul 5:30, juga di dalam Roma 10 ayat 9, dia dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Yang terakhir, Yesus ini katanya harus diserahkan, ya. Dan dia menyerahkan, tidak ya. Ingat ya, Yesus itu tidak pernah menyerahkan dirinya, malah kabur dia. Pertama, yang menginginkan Yesus mati itu kan iblis. Yohanes 8:44. Caranya bagaimana iblis ini ingin membunuh Yesus? Caranya dia membisikkan ke Yudas supaya memberitahu tempat persembunyiannya. Yohanes 13 ayat 2. Terus kedua, keinginan seriwil. Karena mereka suka membunuh para nabi. Wahyu 16 ayat 6. Caranya bagaimana? Dengan cara tipu daya. Matius 26 ayat 4. Markus 14 ayat 1. Caranya bagaimana? Dengan kesaksian palsu. Matius 26 59. Terus apakah Yesus menerima itu? Mau dibunuh? Tidak. Dia melarikan diri ke sungai Kidron. Yohanes 18 ayat 1. Lukas 13:33. Markus 14:21. Dia melarikan diri, bukan menyerahkan. Tidak ada numbuat akan menyerahkan, juga ada. Malah dia melarikan diri, ngamuk-ngamuk diri dia. Kenapa kalian ingin membunuh aku? Iblislah bapakmu. Tidak pernah dia mengatakan, oh kalian ingin membuat ya, gak ada. Bahkan dia minta tolong kepada bapaknya, Tuhannya. Bersujud berdoa dia. Matius 28:38. Bahkan dia minta kepada muridnya, Petrus, berjaga-jaga Petrus, nanti kita digerebek nanti. Ya,
di dalam ayat 40. Bahkan dia minta tolong kepada malaikat supaya diselamatkan. Matius 26:53. Akhirnya Tuhan mengutus malaikat untuk memberi kekuatan. Lukas 22:43. Jadi gak ada Yesus menyerahkan diri, itu kabur, dia berdoa, marah-marah kepada muridnya, disuruh jaga-jaga. Gitu. Oke, lanjut. Silakan Pak Kebetulan. Wah, Pak Kebetulan ini makin cerah ini, makin jelas ini, gimana ini akal Anda kok masih kagak bisa berfungsi. Silakan Bang, silakan. Ya. Sebenarnya data-data yang sudah saya kasih itu nggak diterima oleh mata akta. Jadi sebelum Yesus disalibkan, saya katakan sudah dia katakan terlebih dahulu. Jadi ini perlu diperhatikan kalau dalam kitab kami itu ada runtutan ceritanya. Jadi sebelum dia disalibkan, di situ dikatakan dalam Matius 16 ayat 21, dan pada masa itu mulai Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia wajib pergi ke Yerusalem, lalu tua-tua dan daripada imam dan ahli Taurat sehingga dibunuh. Kemudian ia bangkit pula pada hari yang ketiga. Artinya masih jauh perkara itu akan jadi. Sudah dikatakan oleh Yesus bahwa hal itu akan terjadi. Bahkan bukan hanya sekali, Bang. Di ayat yang ke-17, pasal 17 juga dikatakan tentang bagaimana dia harus menyerahkan, ayat 22. Tatkala mereka itu berjalan-jalan di tanah Galilea, kata Yesus kepada mereka itu bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang, lalu orang itu akan membunuh dia. Pada hari yang ketiga ia akan bangkit pula, maka murid itu sangat berduka cita. Dalam Markus 9 ayat 30 sampai 32, Lukas 9 43 sampai 45. Di situ jelas sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia sudah menyatakan tentang hal yang akan terjadi. Kalau dikatakan dia sembunyi, dia lari, itu dikatakan itu belum waktunya. Kan dia harus menggenapi setiap nubuatan yang harus dia genapi agar isi Alkitab itu tersampaikan. Sehingga dalam Matius 23, bukan 23, 26 tentang penyalipan, di situ dikatakan Yesus itu Petrus itu mengambil pedang dan memotong telinga seorang laskar. Tapi Yesus menyembuhkan dan Yesus katakan, sandangkanlah pedangmu. Artinya Yesus tidak melawan. Yang kemudian dia katakan kepada Petrus, bukannya saya bisa memanggil legion, ribuan jutaan malaikat untuk datang, tetapi kalau saya lakukan itu maka isi Alkitab tidak akan digenapi. Jadi firman kami sangat jelas, Bang. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Kematian itu bukan kegagalan. Tapi kematian itu, dan kematian itu dia bangkit. Awal itulah kemenangan. Karena itu kami memperingati kematian hari ketiga, kebangkitan Tuhan. Itulah kemenangan kami orang Kristen. Dia menaklukkan maut. Sekali lagi, tidak ada yang bisa menaklukkan maut, hanya Tuhan. Dan Yesus melakukan itu. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ikut Yesus pasti selamat, karena maut sudah ditaklukkan oleh Yesus. Di luar Yesus, neraka. Nah, itu aja. Oke. Lanjut. Bayu mau masuk? Izin tuh, saya mau keluar lagi ini. Lanjut Ustaz, lanjut aja. Ya. Terima kasih ya, Bang. Oh ya Bang. Habis khotbah kabur gimana sih? Nanti lagi gabung lagi pas saya pulang kerja. Masih. Oke. Tapi tetap saya jelasin dulu ya. Jadi gini, kalau memang alasannya karena belum waktunya, seharusnya dia ngomong gini, kenapa kalian ingin membunuhku sekarang, belum waktunya, seharusnya kan gitu. Tapi nyatanya, kalau bapakmu Abraham, seharusnya kamu memuliakan aku, bukan membunuh. Iblislah bapakmu, karena kalian ingin membunuhku. Dialah pembunuh manusia sejak semula. Berarti menandakan dia menolak. Yang kedua, tanda-tandanya menyerahkan diri itu seperti kita ya, misalnya
ada orang membumbun. Setelah membumbun datang dia ke kepolisian, Pak, saya bersalah. Saya sudah membunuh orang itu karena dia bersalah ke saya. Wong bapak saya dibunbun. Ya saya balas. Nah ini namanya saya pergi ke kantor menyerahkan diri. Itu namanya menyerahkan. Tapi kalau dia setelah membumbun melarikan diri, akhirnya ada orang di mana tempatnya tahta, nggak ada yang tahu. Orang yang dekat ke tahta siapa? Abuya. Abuya disuap. Ya Buya, ini lo uang emas. Di mana tempat persembunyian tahta? Mau Buya. Akhirnya digerebek. Pertanyaannya menyerahkan atau digerebek itu? Digerebek. Nah, Yesus ini melarikan diri, akhirnya Romawi pakai Yudas, Judas. Ya. Mau disogok dah mau. Iblis yang membisikkan, maulah Yudas. Nanti kamu itu enak, kamu nikah lagi kamu. Banyak uang itu. Mau Yudas, diberitahu tempat persembunyiannya. Berarti Yesus ini menyerahkan diri atau digerebek? Yang benar itu digerebek itu namanya ya. Yang menyerahkan diri itu setelah membumbun seharusnya datang ke kantor polisi. Kalau Yesus enggak, dia melarikan diri bersembunyi, bahkan tuh Petrus berjaga-jaga Petrus. Nah, berarti itu namanya digerebek ya gitu. Bener Ustaz. Ten ini malah kabur. Silakan pasien berikutnya di bawah Ten ya. Yang mau diskusi berikan permintaan. Kalau Anda tidak mau naik, ya bantu tap-tap layar ya, biar hidup kalian ada gunanya ya. Ten di bawah ya. Nah ini Mbak Natali ada si Carol. Tapi si Carol ini bahas makanan Mbak Natali. Bahas makanan. Carol, woi. Aneh-aneh emang Carol ini. Carol, buka mute-nya, Bre. Carol? Tuh kan, pingsan dia. Oten makin berserak dah. Nih. Main cocok ini. Coba kita tanya nih. Malam ini Bapak, sekarang siang apakah dia menjadi ibu atau masih Bapak? Ibu Jessica atau Bapak Jessica? Selamat pagi. Halo, selamat siang. Selamat siang. Oh, masih Bapak, ternyata kirain siang Tono, malam Tini. Nah, abang Jessica ini Kristen apa Kristen? Maksudnya gimana itu? Ya, abang agamanya apa? Maksudnya Woi. Ya Kristen. Protestan. Katolik. Yesus Tuhan. Dia tuh Rob. Oke, Bapak Tuhan. Rob juga. Roh Kudus Tuhan. Rob. Oke, Tuhan Anda ada berapa? 3 kepribadian, 1 hakikat. Nah, mampus kau. Lanjut Mbak Natali, maju. Mbak Natali, masuk. Kagak jelas nih, kagak jelas. Murtadin aku yang murtadin ya. Murtad. Ya, oh, murtadin ternyata. Pantesan sakit. sakit. Sakit akal lah kalau murtad. Loh. Kan begini, dalam Al-Quran itu dijelaskan itu ya. Sebutkan bahwa sawun alaihim a'andatahum am lam tunzir. Allahu a'lam bihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawatun. Tadi orang kayak gini. Terjelaskan itu. Bentar. Kau bentar. Semuanya punya ini dengarkan dulu. Kau masuk ke ini pembahasan yang sedang dibahas. Jangan sana kemari muter-muter. Kagak jelas. Namanya juga murtadin ya gitu. namanya juga kan itu kan menutup ya kan.
Tapi kalau Rabbul Alamin berarti Allah seluruh alam, Tuhan langit dan bumi. Itu. Nah sekarang ini saya dulu ya. Sebenarnya ketika kamu Islam dulu, siapa dia? Allah. Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan. Dia Allah yang Esa, Allah yang tidak dilihat anak terus yang tidak serupa dengan apa Ibrahim ayat 11. Kita langit dan bumi. Ibrahim 2, ayat 5, Yunus ayat 3. Kalau saya pakai Bible, apa beda? Apa beda? Allah yang Esa, Markus 12:29. Yang tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Yang tidak serupa dengan apapun, Keluaran 19, Yesaya 40:18. Sama kan? Tuhan yang dikenalkan Yes, Allah yang Esa, yang tidak kelihatan, yang tidak serupa di langit. Di Al-Quran juga sama, Allah yang Esa, yang tidak kelihatan, yang tidak serupa. Lalu kamu beragama itu dapat dari mana Tuhan itu Yesus? Silakan. Silakan, mampus kau. Nah, isi perut kau. Nah, buah perut kau. Silakan, Jessica, ngomong. Ya dari kata Rob itu Yesus itu kan Rob, ya kan? Rob itu kan bisa disematkan sama manusia, memang betul ya kan? Nah, kalau Yesus itu dia kan Tuhan, ya kan? Itu dapat Rob, ya kan? Yesus Rob, terus Rob. Mereka itu sama-sama ya kan? Satu kepribadian, sama-sama Rob. Itu aja. Oh repot. Mereka katanya mereka. Ini orang yang ngerti Bible males saya silakan. Ya ketinggian kata ilmunya buat dia. Ketinggian banget. Mereka. Masuk, Jadi ada tiga. Masuk. Ini Masuk. Au. Coba jelaskan Mereka. itu kalau Mereka katanya. kalau kalian tidak mengaku Muhammad, apakah Muhammad itu bisa disebutkan Rob? Sebutkan satu dalil di dalam Al-Quran maupun hadis di mana Nabi Muhammad disebut Rob. Ya masalahnya orang tua ini disebut Rob. Enggak bakal ada. Sebut kalau kamu bilang Warhamhuma kama Robbayani Shogiro. Ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosaku. Tuhan saya Allah, bukan Nabi Muhammad. Tuhan saya Allah. Kalau kamu mengatakan Rob itu Berarti pasti mereka Tuhan, Robbayani. terus sebutkan satu dalil aja dalam Al-Quran maupun hadis di mana Nabi Muhammad sebut Rob. Gak bakal ada. Gak bakal ada ya. Jadi kalau kamu buat penyembah makhluk, apalagi kamu kan ngakunya murtadin ya. Murtadin itu biasanya ngaku-ngaku ini ya. Nabi Isa itu ternyata Tuhan. Isa Al-Masih adalah Tuhan, katanya gitu. Ya udah, kalau kamu mau nyembah Isa Al-Masih, Nabi saya, ya hormati dong Tuhan yang disembah Nabi Isa. Gitu aja repot. Kita udah beda level loh, beda level. Kamu cuma nyembah nabinya, saya nyembah Tuhannya Nabi. Gitu aja kok repot sih kamu tuh. Memang murtadin botol, memang murtadin, gak pernah ada murtadin yang pintar. Udah bodoh semua murtadin. Kamu terus ketemu Tuhan yang kayak gimana? Di kekristenan itu kamu ketemu Tuhan yang kayak gimana? Tadi katanya mereka, Tuhanmu tiba-tiba ada 3. Iya, mau pamer itu Tuhannya banyak banget, sombong amat. Tuhannya 3. Punya Tuhan 3, sombong. Mau sombong-sombong di sini, udah murtad punya Tuhan 3 gitu mau sombong. Belagu banget nih, memang songong aja nih, modal songbol aja nih murtadin. Apalagi setelah kita pelajari ya Al-Quran dan hadis ya kan, akhlak-akhlaknya Murtadin Muhammad itu iya, betul, nggak pernah itu belajar. gitu, Murtadin itu pengakuannya apa? Mimpi. akhlak-akhlaknya Muhammad. Pengakuannya apa? Kisah murtadnya ketemu Yesus pakai kolor bulu. Ada. Murtadin Handayani dan paling terkocak sepanjang masa. Ada. Ketemu Yesus Dulu Muhammad pakai dulu, kolor Muhammad dulu. katanya. Sombong amat. Dijelaskan Mentang punya Tuhan sekarang 3 sombong amat. Terus gimana? Perkara Tuhan yang sekarang kamu sembah itu? Ya udah, Tuhan yang kamu sembah sekarang gimana? Tadi kamu bilang mereka banyak banget Tuhanmu. Oh, di sini. Ya kalau dia Tuhan kenapa? Dia mereka. Iya aja yang mana sekarang dia. Ya, kalau Tuhan sama aja Tuhan itu kan Rob itu. Tuhanmu ada berapa kan? jadinya? Ada 3 kan? Tadi kamu bilang mereka. Tiga hakikat, satu kepribadian.
Oh, 3 hakikat sekarang. Tadi 3 pribadi, 1 hakikat. Sekarang 3 hakikat. Aduh, Murtadin. Goblok emang Murtadin. Pribadian satu hakikat maksudnya. Aduh nih, gara-gara ada yang jalan tuh. Tadi ini. Makanya ikan Murtadin gak ada yang pintar. Botol, blok, bodoh semua. Ini. Ketawa dia ketawain kebotolannya sendiri. Coba dulu. Bagaimana? Coba dulu. Terus Muhammad itu ya kan. Tuhanmu ada 3 tuh yang mana jadinya? Semuanya 3. Kenapa? Menikahi anak dulu? Coba jelaskan. Enggak ada dalil Nabi Muhammad menikahi anak, enggak ada dalil Nabi Muhammad menikahi anak. Terus saya heran kenapa ya? Ini kan kamu kan ngomong Nabi Muhammad, kenapa kok Paulus tuh enggak ada yang mau nikah sama dia ya? Kenapa Paulus? Sebegitu gimana ya tampaknya, gimana sih? Akhlaknya gimana sih dia? Terus satu perempuan pun enggak ada yang mau gitu loh. Kok bisa ya enggak ada yang mau? Jalan kasih. Kok bisa enggak ada yang mau gitu loh? Sebenarnya apa dia? Sejak apa dia? Kok bisa sampai nggak ada orang tua yang mau nikahin anak perempuannya ke Paulusmu itu? Kenapa Paulus itu? Katanya kan akhlakul karimah, bagaimana itu? Kenapa bisa? Ya karena saking baiknya, makanya banyak wanita terkiwir-kiwir gitu loh. Nggak kayak Paulus itu gimana? Paulus, kok nggak ada yang mau sama dia? Kamu boleh kok nggak ada yang mau? Siapa yang kau hendak itu? Bagaimana itu? Coba yang pintar lah Ustaz Hatta, coba jelaskan nih, kalau Natali kan nggak paham. Ustaz Hatta ketinggian buat kamu. Iya, Ustaz kan ada mau denger ini ocehan Natali. Takut sama Muhammad, takut. Saya lebih paham Islam daripada kau Natali ya. Saya lebih paham Islam daripada kau Natali ya. Saya lebih paham Islam. Tidak ada, Murtadin tidak ada yang paham Islam. Murtadin tidak ada yang paham Islam. Terus gimana Paulusmu? Kenapa Paulusmu gimana? Apa yang mau? Kok nggak ada yang mau sama Paulus? Kenapa? Paulus kayak mana? Saya mau cerita sama Ustaz Hatta ini. Nggak ada mau dengar ceritamu. Paulus kenapa? Takut ya. Enggak, Paulus kenapa nggak ada mau? Aku tahu jawabannya. Mau aku kasih tahu kenapa Paulus nggak ada mau? Mau aku kasih tahu nggak? Aku punya data. Orang dewasa. Aku punya tahu. Oh, kamu bahas susu gampang. Tuhanmu pun malah nyari susu yang montok malahan. Tunjukin bentar. Kemana kamu? Naik lagi. Kemana tadi? Ini ya, kalau Paulusnya dia, ini ternyata apa? Ini sumbernya Alkitab Sabda ya. Nih, Paulus itu terpendek, botak, berkaki bengkok, penampilan penuh semangat. Siapa yang mau? Alis mata menyatu, hidung sedikit melengkung. Ngeri banget. Ini sumbernya dari Alkitab Sabda ini. Paulus pendek, botak, kaki bengkok nih. Oh, Mbak Natali dia pengen bahas susu-susu gitu. Oh iya, dia mau bahas susu ya. Ini Jessica melotot. Matamu udah melotot belum? Itu yang menyusui Abu Zaid. Udah, iya diam. Matamu udah melotot. Kamu tahu? Jangankan susu-susuan ya, Tuhanmu pernah sih nyusu yang Yesus itu ya. Tapi heran juga ya, memang dari dulu ya, dari perjanjian lama, perjanjian baru, aduh janji pun ada lama, ada baru, janji apa aja. Nih kita lihat Yeskiel nih, apa nih Tuhanmu ini malahan? Tuhan loh, ini bukan manusia lagi loh. Manusia wajar lah, manusia kan, au ya kan. Ini Yeskiel 16:6 ya. Apa ini? Kita lihat satu dulu deh. Apa sih perikop konteksnya? Tuhan memungut Yerusalem menjadi istrinya. Oi, istri Tuhan Rek. Aku baca istri Tuhannya ini, si Murtadin ini nih, istri Tuhannya kayak mana nih? Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah, dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Kau menjadi besar dan sudah umur, bahkan sampai pada masa mudamu, maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Istri siapa ini? Suara perempuan itu kan aurat ini. Kenapa ini? Mualaf kok begini cara Istri Tuhan. Oh, jadi Tuhan yang sekarang kau temui. Istrinya dadanya montok. Ada rambutnya tumbuh. Mualaf kok begini. Gimana saudara? Kau bersihin neraka sana kau. Bersihin neraka kau. Mualaf nggak mau nyembah Tuhan yang punya istri dada montok pula. Aduh.
menjadi istrinya, ngeri. Untung aku udah nggak oten, ngeri kali. Dicari yang ada montok, rambut tumbuh, nggak ada nyambung gila. Ngeri banget. Halo Ucelim. Halo. Halo, penyembah Tuhan yang punya istri dada montok. Halo. Halo penyembah batu hitam, kita diskusi. Siapa yang nyembah batu? Siapa yang nyembah batu? Kalian kan Siapa? sujud. Oke, Tuhanmu siapa namanya? Enggak, kalian sujud nggak? Tuhanmu siapa namanya? Nggak berani jawab. Aduh, pelanggaran. Aku nak pelanggaran. Aku ganti akun, naik lagi ya guys. Aku ganti. Iya. Ganti akun. Tuhan ente punya biji peler lu 2. Mana kenapa diturunin? Pak, ganti akun soalnya pasti ketombak sekarang. Assalamualaikum Bang Dawa. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, itu Oten turun sendiri. Kalau Oten nggak ada yang nurunin. Ini dia mau naik lagi nih Bang Dewa. Dia ngakunya murtadin nih. Coba. Oh iya, tadi sih bahas pernikahan sih. Seru juga bahas pernikahan ya. Bang Jess, menurut Bang Jess, Yesus itu menikah atau tidak Bang Jess? Ya kalau dalam Bible kan enggak Nikah ya. Baik. Yesus itu baik. Saya nggak apa-apa, saya ikuti kok. Yesus itu 100% manusia. Betul tidak? betul. Normal nggak Yesus? Ya sebagai kita manusia pasti normal, betul. Normal. Baik. Kemaluan Yesus itu berfungsi atau tidak? Ya berfungsi dong. Berfungsi. Baik. Sebagai 100% manusia, kemaluan Yesus berfungsi. Pada saat hormonnya meningkat tinggi, apa yang dilakukan oleh Yesus? Hormon tinggi maksudnya bagaimana? Ya, manusia itu kan mengalami yang namanya hormon Ya, itu menaik tinggi. intinya ndak mau kondo begitu, ndak punya 12 istri, ya kan anak kecil di bawah kali, ya kan. Daripada Yesus colok keledai, Yesus colok keledai, Yesus telanjang, ya kan? Karena yang kita bahas di sini juga. Ya, sama Yesus juga colok keledai sampai-sampai kemaluannya itu mengeluarkan air mani. Karena kan kita tahu ya, Yesus 100% manusia, Yesus normal. Nah, pada saat hormonnya meningkat tinggi, apa yang dilakukan oleh Yesus? Sebagai manusia normal kan kita mungkin saja Yesus bermimpi basah atau enggak. Ini asumsi ya, mohon maaf ya. Atau enggak Yesus melakukan coli atau Yesus berzina. Kemana? Naikin lagi aja, nggak apa-apa, naikin lagi. Bang Indra, terima kasih. Naikin lagi, Abu ya. Ini Oten ngakunya murtadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Pada saat hormon Yesus meningkat tinggi, apa yang dilakukan oleh Yesus? Karena sesuai dengan pernyataan nanti tadi mengatakan kalau kemaluan Yesus itu berfungsi. Silakan. Kalau dalam Islam kan berpuasa, ya kan, kalau kita nafsu, kalau Yesus, ya kan beda. Emang sama Yesus Muslim apa ya? Punya Emang Yesus Muslim apa ya? Ditanya Yesus kok, emang Yesus Muslim ya? Empat, ya kan? Ya, tapi nggak ada yang colok keledai, Bang, nggak ada. Cuma Tuhan ente aja yang colok keledai. Silakan, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika hormon Yesus itu meningkat tinggi? Silakan. Ya kayak kita ini ya kan, manusia. Apa? Ketika hormon kita naik, ya kita berpuasa, berbuat baik, menahan nafsu, ya kan. Enggak. Di sebelah itu. Yang dilakukan oleh Yesus itu apa? Yang dilakukan oleh Yesus apa? Kan berdasarkan dari Bible 1928, ya menahan nafsunya dengan cara apa mengeluarkannya? Karena hormon itu kan harus dikeluarkan. Berpuasa. Baik, di Bible 1928, Yesus colok keledai loh. Yesus colok keledai. Itu fakta ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan dari informasi yang saya baca, ternyata Yesus itu melakukan zina sama pelacur sebanyak 3 kali di sumur. Ini pernyataan, bukan pernyataan dari kami, tapi pernyataan ini pernyataan dari orang-orang Kristen. Tapi ini kalau datanya hoax ini. Kok API sih? Siapa yang API? Saya bukan API. Bukan. Nah sekarang menurut ente nih. Ya. Menurut ente nih, apa yang dilakukan oleh Yesus? Kemungkinan besar Yesus coli atau enggak, Bang Jess? Coli. Loh, itu kan kau itu Bang Dewa.
Loh, kalau gua kan punya bini, gimana sih? Gimana gua mau coli gua punya bini? Yesus itu mulia sama di Islam kan memuliakan Yesus ya kan. Oh, kalau di Kristen Sama. terkutuk, Bos, terkutuk. Beda Bos, beda. Di dalam Islam itu yang terkutuk itu setan. Di dalam kekristenan yang terkutuk itu Yesus. Jadi beda, Bos, yang disamakan. Pertanyaan saya itu, ketika hormon Yesus meningkat tinggi, apa yang dilakukan oleh Yesus? Mungkin tidak Yesus itu coli. Bang Yes. Yang kalau aku tanya Muhammad, mungkinkah ya Muhammad coli? Nabi Muhammad menikah. Nabi Muhammad menikah. Oh, menikah. Kalau Yesus Oh, menikah. Kalau Yesus kan tidak menikah. Kan tak menikah itu ya kan tak menikah. Ada memang ada. Mereka bentuk penyakitan betul. Sekarang bagaimana itu? Sekarang kita fokus ke Yesus saja. Kita fokus ke Yesus saja. Kita fokus ke Yesus saja. Hormon Yesus itu naik tinggi. Mungkin tidak Yesus coli, beli sabun. Mungkin tidak. Begini bang Dewa. Kalau di Islam itu kan menikah itu kan fardu kifayah ya. Sebenarnya bukan jangan ke situ. Kita ke Yesus dulu, Bos. Kita ke Yesus. Sebagai 100% manusia, hormon Yesus meningkat tinggi di usia 25 tahun ke atas. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Tanya dulu. Silakan. Menikah itu hukumnya apa dulu di Islam? Sebentar. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika hormonnya itu meningkat tinggi, Bang? Sebagai 100% manusia ya. Apa yang dilakukan? Mungkin tidak Yesus cokbun, coli. Tapi berdasarkan dari informasi yang saya lihat, Yesus tidak ada sama sekali dikatakan cokbun atau coli, nggak ada. Tetapi kalau cowok keledai ada itu di Bebas 1928. Yesus melakukan hubungan zina sebanyak 3 kali itu ada. Nggak usah diturunkan, biarkan saja, biarkan. Kena pelanggaran nanti kena ban lagi. Ini ada poning. Teman-teman saya terpental barusan, bantu tap layar saudara-saudaraku semua, barakallah. Nah, Bang Boneng, selamat siang Bang Boneng. Selamat siang, Bang. Iya, Bang, dari Protestan Katolik, Bang. Saya Kristen, Bang. Oke, siap. Semoga tidak botol seperti yang barusan ya. Abang ini semoga agak cerdas dikit lah. Oke, Bang? Oh, saya sangat cerdas, lebih sangat cerdas. Oke, sebelum saya kasih ke guru-guru saya, Abang sangat cerdas. Tuhan Abang ada berapa, Bang? Tuhan saya Esa. Esa, oke. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Tuhan, Bapak Tuhan, Bapak di surga. Iya, Bapak Jangan Tuhan. kau ngomong Tuhan, tapi kau nggak ngerti Jawab Tuhan itu dulu apa. kau. Jawab dulu kau. Jawab dulu apa itu Bapak di surga Tuhan bukan. Jawab dulu Tuhan itu apa dulu. Oh, ditanya Malik nanya. Masih langsung mute, belum apa-apa, belum 1 menit. Kita dengarkan gua. Kita orang Indonesia merujuk ke dalam KBBI. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Oke, Yesus Tuhan. Sekali lagi silakan jawab. Sudah saya tanya apa itu Tuhan. Dia harus membangun segala sesuatu dengan bersifat logis dan berbicara sistematis sesuai dengan fakta. Tadi si Aren sudah menunjukkan ya dialog yang akademis, tapi dia belum menunjukkan satupun bukti dia bisa berbicara secara akademis. Mana datanya, mana logikanya, mana sistematikanya, belum ada. Dia hanya membantah justru dia membantah sendiri. Jadi dia ingin berbicara ya secara akademis, tapi dia sendiri tidak memiliki keahlian akademis. Memang kalau kita bicara sama teman-teman kita ini memang agak rada-rada aneh ya. Jadi hiburan juga lah mereka, lucu-lucuan. Ya, Ustaz ya, lucu-lucuan aja. Bicara akademis katanya. Silakan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya, Pak Abu, Pak Nas, tadi ketika saya mengatakan ini apa ya istilahnya,
Ada yang nulis di sini room jangan naik gitu kata si Haji Marbun, jangan naik. Nah, saya menanggapi typingan dia. Ya, karena takut nanti banyak yang mualaf jadi hilang perpuluhan. Panas itu yang namanya kudus tadi. Panas dia. Apa itu perpuluhan? Apa itu perpuluhan katanya? Panas dia. Ya kan? Ya itu herannya saya. Kenapa dia yang panas? Apakah dia keluarga pendeta? Apakah dia pendetanya sendiri makanya ngamuk-ngamuk, ya kan? Kristen ini sebetulnya agama yang tersesat, yang artinya gini, mereka itu agama, yang namanya agama kan punya aturan hidup. Nah, aturan hidupnya itu sama sekali nggak ada gitu. Kalau ada diambil dicuplik tentang perpuluhan ada datanya, artinya dia mencoba untuk sebagai legitimasi apa yang diserang, kemudian diangkat kasusnya, itu kan artinya syariat keuntungan itu, bukan hubungannya dengan syariat keseluruhan. Sedangkan yang namanya pengikut Kristus itu adalah pengikut apa yang disyariatkan oleh Nabi Isa dahulu. Ya mereka sebut Yesus lah. Nah, faktanya hidup mereka itu sebetulnya semua diukur oleh hawa nafsu mereka. Yang mana untung itu jalan, yang nggak menguntungkan kemudian itu nggak boleh dijalankan karena alasannya adalah digenapi, dihapus ya. Nah itulah yang dikatakan persis di dalam ayat-ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah yang menjelaskan bahwasannya mereka itu sebetulnya agama yang memang sudah ditulis-tulis oleh para petingginya sehingga para pendetanya itu menjadi Tuhan gitu, surah At-Taubah ayat 31. Nah untuk itu nggak bisa dibandingkan dengan Islam, itu jauh antara bumi dan sumur ya. Lanjut Bang, Ustadz itu apa kabar? Assalamualaikum. Sambil nyopir nih. Siapa dulu? Dua Singa. Ini ada tamu Ustadz. Dua Singa silakan. Abu Ibrahim. Sebentar Win. Win ini siapa dulu? Apa dulu agama Win ini? Buatlah hal Kristen ya. Win ini nih siapa nih? Si faedahnya tidak boleh dibuat. Win, diam dulu Win. Orang kalau mau sarapan dulu supaya suaranya terdengar. Itu kayaknya dirimu nggak makan seminggu kayaknya. Kenapa di-mute? Ini kami mau nyapa yang di sebelahmu. Kenapa kamu ngomel mulu? Selamat pagi. Ya, gua Singa. Selamat pagi. Muslim apa Kristen? Tidak ada faedahnya, tidak boleh. Berisik kali nih orang. Ini mute dulu. Woi, kami mau nyapa sebelahmu. Kuping gak denger. Gua Singa agamanya apa? Kristen Bu. Kristen, oke. Ya, silakan berdiskusi. Apa Win? Yang mau dibahas apa Win? Win, enggak, biarkan. Yang mau dibahas apa Win? Itu yang si Abu Ibrahim ngomong di Kristen itu perkara-perkara menguntungkan, kan? Yang diambil. Gue ingin bertanya, di dalam Al-Quran di situ disuruh berbuatlah hal-hal yang ada faedahnya, ada manfaatnya, ada untungnya. Di mana itu? Di mana itu? Untungnya Di mana? Di mana? Ayat apa? Yang tidak menguntungkan, ada faedahnya. Ya, ayat apa? Iya di mana? Di Al-Quran. Datanya mana Win? Win, datanya mana Win? Baik, saya baca ayatnya nih ya, barangkali supaya nggak salah ini. Ya salunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang arak dan judi. Ul fihi ma itsmun kabir. Keduanya itu dosa besar. Wa manafi'u linnas. Ada manfaatnya buat manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Artinya di sini ukurannya adalah dosa ataupun halal haram, bukan ukurannya untung. Kalau untung, orang Islam pada jual bir. Betul, jual babi kalau perlu. Jual babi. Apa itu? Untungnya besar tuh jual babi. Tapi jual. Kalau memang bisa mengambil yang menguntungkan doang, ya kan? Bentar lu Win. Kalau kami cuma ngambil untungnya doang tanpa memperdulikan apapun, kami jual babi aja, untungnya besar. Ya kan? Yang penting kami nggak makan. Iya, kalau di Kristen kan bebas.
Islam di sini juga dia mengajarkan ada manfaatnya, perkara-perkara ada manfaat menguntungkan buat kita. Kalau tidak ada menguntungkan, babi itu bermanfaat untuk kalian kan? Kami tinggal jual aja. Dikasih tahu oleh Al-Quran ada manfaatnya dan ada dosanya. Makanya yang dipilih adalah tentang dosa harus tinggalkan, manfaatnya dibuang. Dosanya coba. Makanya ukurannya, tolak ukurnya, barometernya adalah halal dan haram, bukan untung dan rugi. Ini cuma tahu perkara halal dan haram. Iya, itu Islam ukurannya seperti itu. Jadi Haram seperti misalnya orang pergi haji, itu ruginya banyak itu, jual kebun, kemudian pisah dengan keluarga. Nah itu orang apa yang dikasih kewajiban? Haram itu apa? Itu ajaran Islam syariat. Nah, sekarang gua ingin tanya, makna dari haram itu apa? Haram itu yang tidak boleh, yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Didekati, nggak boleh digunakan, nggak dipakai, nggak boleh dimakan, pokoknya sesuatu yang harus dijauhkan. Itu yang dikatakan bahwasanya bahwasanya makan Allah. Wah, orang ngomong-ngomong lagi tadi bertanya. Nah, saya diam lagi. Kalau bertanya itu pasang kuping, namanya bertanya itu baru namanya anak sekolahan. Bertanya pasang kuping gimana? Kaki Lah setelah bertanya bukan ngomong lagi disimpulkan dari pertanyaan itu. Bisa ngomong. Jawabannya dari yang ditanya. Saya yang ditanya, kemudian saya ngomong. Nah, situ pasang kuping. Begitu dalam tanya makna dari haram itu apa? Nah, makna dari haram tadi udah dijelaskan. Al-halal bayyin, al-haramu bayyin ila yaumil qiyamah. Yang halal itu yang boleh dikerjakan, boleh dimakan dan sebagainya jelas. Wal haramu bayyin, yang haram itu juga suatu yang harus ditinggalkan dan dijauhkan, itu jelas sampai hari kiamat. Nah, definisi itu dikatakan dalam Al-Quran itu artinya sesuatu yang haram itu tolak ukurnya bukan manfaat ataupun mudarat. Misalnya pergi haji itu mudaratnya banyak kalau dihitung daripada keuangan, daripada meninggalkan keluarga, daripada nyawa berdempet-dempetan dan akhirnya mati di sana. Itu nggak ada masalah. Yang penting itu adalah wajib. Nah, itu dia halal haram di sana letak dalam orang Islam ketika mengerjakan sesuatu. Ya dilanjut Ustaz, saya sambil nyupir, mohon maaf.